Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan pelajaran SKI pada hari ini. Sebelumnya, jangan lupa berdoa, siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4, kita lanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Kita akan belajar tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kalau sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad, kemudian keluarga beliau, sekarang kita mempelajari tentang para sahabat beliau dalam berdakwah. Tidak hanya Rasulullah saja yang mengalami tekanan berupa ejekan, lalu caci maki dari kaum kafir Quraisy, tetapi sahabat-sahabat beliau juga mengalami hal yang serupa dengan beliau. Nah, bagaimana kiprah para sahabat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Ibunda Khadijah ini mendukung dakwah Islam, mendukung dakwah Nabi Muhammad dengan harta dan bendanya, serta jiwa raganya. Karena Khadijah ini terkenal sebagai wanita yang kaya dan terpandang di masyarakat Quraisy. Namun Khadijah ini sering dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, karena Khadijah pernah disuruh oleh orang-orang kafir Quraisy untuk merayu Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya. Tapi Ibunda Khadijah langsung menolak itu mentah-mentah, karena Ibunda Khadijah yakin bahwa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran, dan keimanan sudah tertanam dalam hati Ibunda Khadijah. Selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, tapi kita lebih akrabnya dengan nama Abu Bakar. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang paling setia, yang selalu mendampingi Rasulullah kemanapun beliau pergi. Abu Bakar ini sering membela Rasulullah, baik ketika beliau berdakwah, ketika beliau sholat di sekitar Ka'bah. Selalu ada Abu Bakar yang selalu membela jika Rasulullah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan pernah waktu Rasulullah sedang sholat di sekitar Ka'bah, lalu orang-orang Quraisy menghampiri beliau dan memukuli Rasulullah, Abu Bakar segera membela beliau, ikutan berantem sama orang-orang Quraisy. Padahal Abu Bakar ini terkenal orangnya itu kurus, tidak begitu besar seperti orang-orang Quraisy pada umumnya. Abu Bakar ini juga seorang saudagar kaya, pedagang yang kaya raya. Oleh karena itu, beliau juga membantu membebaskan budak-budak muslim yang disiksa oleh majikannya karena ketahuan memeluk agama Islam. Dibebaskan contohnya seperti Bilal bin Rabah. Selanjutnya yaitu keluarga Sumayyah yang terdiri dari Yasir bin Amir, yaitu suaminya Sumayyah, kemudian Sumayyah binti Khoyat, yang ketiga adalah Ammar bin Yasir, yaitu anak dari Yasir dan Sumayyah. Sumayyah ini adalah mantan budaknya Abu Jahal. Nah, anak-anak sudah tahu kan Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Islam, yang sangat tidak suka dengan dakwah Islam. Nah, Sumayyah ini adalah mantan budaknya Abu Jahal. Setelah Abu Jahal tahu kalau keluarga Sumayyah ini masuk Islam, mereka itu disiksa oleh Abu Jahal. Siksaannya bagaimana? Mereka dibawa ke gurun pasir yang sangat panas, yang terik mataharinya itu panas sekali di siang hari, dan mereka itu dijemur di sana. Dijemur lalu dipukuli, disiksa oleh Abu Jahal, dan mereka tidak dikasih makan sama sekali. Abu Jahal menyuruh mereka untuk keluar dari Islam, untuk murtad dari Islam. Tapi keluarga Sumayyah ini imannya kokoh, imannya kuat. Mereka tidak mau murtad. Karena saking kesalnya Abu Jahal, dia sampai membunuh Sumayyah. Jadi Sumayyah tergolong orang yang mati syahid pertama kali di jalan Allah.
setelah Sumayyah meninggal karena dibunuh Abu Jahal, Yasir juga ikut meninggal. Yasir juga wafat karena tidak tahan dengan siksaan yang diberikan oleh Abu Jahal. Kemudian bagaimana dengan Ammar? Ammar ini masih kecil ya anak-anak ya, masih umur 9 atau 10 tahun, ya seusia anak-anak sekarang lah. Ammar ini dipaksa murtad oleh Abu Jahal dan diancam akan dibunuh. Karena Ammar ini masih kecil, dia tuh takut kalau harus dibunuh Abu Jahal. Akhirnya Ammar berpura-pura keluar dari Islam dan mengeluarkan kata-kata yang kufur. Supaya apa? Supaya dibebaskan oleh Abu Jahal. Nah, setelah dibebaskan oleh Abu Jahal, Ammar menyesali perbuatannya. Lalu dia menangis dan menghampiri Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Rasulullah pun memaafkannya karena Ammar tidak bersungguh-sungguh dalam mengucapkan kata-kata tersebut dan hanya berpura-pura saja keluar dari Islam. Kemudian kita akan membicarakan sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Siapakah beliau ini? Arqam bin Abil Arqam adalah sahabat yang tempat tinggalnya dijadikan pusat dakwah oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Nah, nama tepatnya Arqam ini adalah Darul Arqam. Jadi ketika Nabi Muhammad ingin menyampaikan dakwah kepada sahabatnya, ingin menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, mereka selalu berkumpul di Darul Arqam. Mengapa Rasulullah memilih rumahnya Arqam untuk dijadikan tempat dakwah? Karena begini anak-anak. Nah, ini adalah denah kota Mekah pada saat itu. Jadi rumahnya Arqam di sini. Nah, yang ada tanda merahnya. Rumahnya Arqam ini jauh dari keramaian. Keramaiannya berpusat di sekitaran Ka'bah. Nah, sini Ka'bah ya. Ini Ka'bah. Lalu rumahnya Arqam itu di sini. Jauh banget dari Ka'bah. Berdada di kaki Bukit Marwah. Nah, ini Bukit Marwah, ini Bukit Sofa. Rumahnya Arqam di sini. Jadi, supaya tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Tapi Arqam ini juga sering mendapatkan ejekan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy karena banyak juga orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui kalau rumah Arqam ini sering dijadikan tempat berdakwahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya adalah Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak dari Ethiopia yang terletak di di benua Afrika ya, Ethiopia itu ya. Bilal ini adalah seorang budak milik seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini adalah pemuka Quraisy, dia sahabatnya Abu Jahal, dan dia juga sangat membenci Islam seperti Abu Jahal. Ketika Umayyah tahu kalau Bilal itu sudah masuk Islam, Umayyah itu marah sekali dan menyiksa Bilal. Siksaannya hampir sama seperti keluarga Sumayyah. Jadi Bilal diseret ke gurun pasir yang sangat terik di cuaca siang yang amat sangat panas. Dan tidak cukup itu, Bilal juga diletakkan batu panas, batu yang besar, berat, dan panas di atas dada Bilal. Setelah itu Bilal dipukuli, disiksa oleh Umayyah ini. Dan Umayyah memaksa Bilal untuk keluar dari agama Islam, untuk murtad. Tapi apa reaksi Bilal? Nah, Bilal hanya mengucapkan kata-kata ahad, 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 yang maksudnya adalah Bilal tidak mau murtad, dia hanya mau untuk menyembah Tuhan yang Maha Ahad, Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar yang melihat kejadian ini merasa kasihan pada Bilal. Akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal dengan membayar 9 uqiyah emas kepada Umayyah. 9 uqiyah itu kalau dirupiahkan sekitar 114 juta rupiah. Jadi jumlah yang cukup besar sekali untuk membebaskan seorang Bilal dari Umayyah. Dan kelak Bilal ini akan menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah Fatimah binti Muhammad, yaitu putri Rasulullah SAW dan Khadijah binti Khuwailid yang lahir pada tahun kelima kenabian. Jadi waktu itu Fatimah masih anak-anak ya, masih kecil. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah sedang sholat di sekitar Ka'bah. Kaum kafir Quraisy ketika Rasulullah sedang sholat, sedang sujud, kaum kafir Quraisy meletakkan kotoran unta
di lehernya Rasulullah. Fatimah yang kebetulan saat itu sedang lewat dan melihat ayahnya diperlakukan seperti itu oleh kaum kafir Quraisy, Fatimah menangis dan segera menghampiri Rasulullah untuk membersihkan kotoran unta yang berada di lehernya. Dan Fatimah ini juga sering diejek oleh orang-orang kafir karena dia mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah ayahnya sendiri. Yang terakhir adalah Abdullah bin Mas'ud, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah seorang penggembala kambing. Nah, jadi kalau orang-orang kaya Quraisy memiliki banyak ternak, terutama kambing, mereka itu meminta jasa dari Abdullah bin Mas'ud untuk digembalakan kambingnya, untuk diajak ke padang rumput supaya kambingnya bisa makan. Nah, pekerjaan ini dianggap rendah oleh kaum kafir Quraisy. Apalagi setelah tahu kalau Ibnu Mas'ud masuk Islam, tambah seling diejek Abdullah bin Mas'ud ini. Pernah suatu ketika, Ibnu Mas'ud ini membaca surat Ar-Rahman. Nah, anak-anak sudah tahu kan surat Ar-Rahman yang ada kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, Ibnu Mas'ud membaca surat Ar-Rahman di sekitar Ka'bah yang saat itu sedang dipenuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang-orang kafir itu mendengar Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Allah, mereka marah dan memukuli Ibnu Mas'ud sampai babak belur, sampai luka-luka. Tapi Ibnu Mas'ud tidak menghentikan bacaannya. Dia terus membaca surat Ar-Rahman sampai habis, sampai selesai, walaupun terus dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah para sahabat tersebut? Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Maksudnya adalah tetap menjalankan perintah Allah dengan ikhlas walaupun itu berat. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Maksudnya adalah tetap bersabar ketika menghadapi musibah atau bencana atau hal lain yang membuat kita sedih, membuat kita marah, dan kita yakin Allah akan menggantikan yang lebih baik. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi godaan. Maksudnya adalah tetap bersabar ketika mendapatkan godaan untuk meninggalkan ketaatan dan berusaha untuk tetap dalam ketaatan tersebut. Baik anak-anak, sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran dari kisah sahabat yang sudah kita bahas barusan. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Jangan lupa absen di komentar. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.